teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya sudah sampai di bab 13 dan saya akan menerangkannya, yaitu yang judulnya failover dan load balance. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada konsep failover dan load balance. Nah teman-teman, jadi untuk failover itu atau load balance itu keduanya merupakan salah satu fitur yang ada di MikroTik router OS. Nah jadi untuk konsepnya sendiri itu ketika company itu dia memiliki jalur ke internet atau mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Nah agar lebih mudah di sini saya memiliki topologinya ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini terdapat satu router yang terhubung dengan dua ISP. Yang pertama di sini dia terhubung ke ISP 1 dan juga ISP 2. Nah, untuk konsep dari failover sendiri itu ketika ada dua jalur internet teman-teman, maka nantinya satunya itu akan aktif dan satunya lagi tidak akan aktif. Itu dia akan menjadi backup misalnya seperti ini. Jadi misalnya ISP 1 itu dia mengalami masalah teman-teman atau DAU. Nah, nantinya si ISP 2 itu dia siap menggantikan si ISP-nya. Jadi ISP 2 itu sudah siap menjadi backup dari ISP 1 ketika ISP 1 itu mengalami masalah ataupun DAU. Nah, jadi untuk konsep dari failover itu, sedangkan untuk konsep yang load balance sendiri itu nantinya kedua ISP itu akan secara aktif secara bersamaan teman-teman. Jadi ketika si router ini dia nyambung ke dua ISP, nah nantinya si ISP 1 dan 2 itu dia akan aktif secara bersamaan. Itu untuk konsep dari load balance. Nah nantinya untuk menentukan klien atau customer ingin melihat mana itu menentukan ada MikroTiknya sendiri teman-teman. Itu ini IP ini untuk router ISP 1 dan ini untuk router ISP 2. Lalu di sini juga saya sudah mengganti hostname-nya masing-masing. Untuk router 1 saya ganti hostname-nya RISP1 dan router 2 RISP2 dan router customer yaitu RCustomer. Lalu saya juga sudah login di Winbox-nya masing-masing. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang, berarti di sini untuk IP yang arah ke customer itu belum konfigurasi ya teman-teman. Maka dari itu kita bisa langsung konfigurasikan saja. Nah, di sini saya mulai dari router ISP1-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa pergi ke router ISP1. Di sini saya sudah pergi. Nah, di sini teman-teman tambah ether 2. Teman-teman bisa pergi ke menu IP. Lalu address. Lalu tambah Nah, di sini teman-teman bisa add, lalu tambahkan IP-nya itu 192.168.1.1/24. Lalu untuk gateway-nya, untuk ethernya itu ether 2. Teman-teman bisa apply, lalu oke. Nah, di sini sudah untuk router ISP. Kita lanjut ke router ISP 2-nya. Sama teman-teman pergi ke IP, lalu address, lalu add. Lalu IP-nya 172.168.16.1.1/24. Ya. Ini dia akan menjadi gateway untuk routernya. Jadi ethernya ether 2. Lalu apply, lalu oke. Nah, sekarang teman-teman lanjut di router customer-nya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini IP-nya yang mana itu adalah 192. Teman-teman bisa pergi ke ini yang customer, lalu ke IP, address, lalu add. IP-nya itu 192.168.1.1
2/24. Lalu untuk ethernya ether 1. Nah, di sini kita lanjut untuk tambahkan yang 2 mengarah ke ISP, kita add lagi yang mengarah ke ISP2 nya ya teman-teman, yaitu IP-nya 172.168.1.2/24, ethernya ether 2. Lalu apply, lalu oke. Teman-teman, untuk konfigurasi IP address di ISP1, ISP2 dan juga router customer-nya ya. Kemudian di sini teman-teman akan coba setting teman-teman agar router customer itu dapat mengakses internetnya. Untuk caranya yaitu teman-teman bisa tambahkan default route baik yang mengarah ke ISP1 dan juga ISP2. Di sini teman-teman konfigurasi di router Winbox, teman bisa pergi ke menu IP lalu routes. Nah, yang teman-teman lihat di sini yang 192.168.1.1 itu belum ada ya teman-teman. Kemudian untuk 172.16.1 itu pun belum ada. Nah, maka dari itu teman-teman bisa tambahkan saja agar router customer ini bisa internetan. Lalu ini klik plus. Nah, di sini langsung add saja teman-teman. Nah, untuk bagian DS itu kita biarkan saja, teman-teman bisa pergi ke atribut. Nah, jadi yang ini yang isikan hanyalah gateway-nya saja, yaitu di sini teman-teman yang arah ke router satunya terlebih dahulu. Itu 192.168.1.1 lalu apply, lalu oke. Jadi artinya untuk jalur yang arah ke ISP2 itu di sini tidak aktif teman-teman. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan conflict failover yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yang mana ketika ada 2 ISP maka ISP yang satunya itu tidak akan aktif dan untuk yang satunya lagi tidak akan aktif. Itu akan menjadi backup dari ISP satunya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa setting untuk IP 88 ya teman-teman, atau IP DNS Google-nya. Nah, di sini teman-teman pergi ke menu IP lalu DNS. Agar nantinya itu bisa ping 88 atau ping Google.com. Nah, di bagian server teman-teman isikan 8.8, isikan atau IP DNS dari Google. Nah, teman-teman bisa langsung apply saja, lalu oke. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasinya untuk IP DNS-nya. Nah, maka di sini kita harus setting terlebih dahulu teman-teman untuk firewall NAT-nya di router ISP1 dan juga router ISP2. Jadi nantinya kita akan pasang satu router ISP1 dan juga router ISP2 karena di sini dia memiliki 2 jalur, yaitu yang ISP1 dan juga ISP2. Nah, teman-teman akan coba pasang di ISP1-nya terlebih dahulu. Di sini teman-teman pergi ke menu IP lalu firewall. Nah, di bagian NAT di sini teman-teman bisa add saja. Nah, di bagian general di sini teman-teman C-nya itu src NAT,
Kemudian untuk out inverse-nya itu kita bisa pilih yang ether 1 ya teman-teman, atau yang mengarah ke internet. Nah, kemudian di bagian action-nya itu teman-teman pilih mesh curate. Lalu apply, lalu oke. Lalu kita juga lakukan yang sama di router ISP2-nya. Teman-teman bisa pergi ke ISP2, IP, lalu firewall, bagian NAT. Ininya ada satu, actionnya mesh curate, lalu apply, lalu oke. Nah, di sini terlihat sudah bisa. Ini kliki 2 PC yang belum dikonfigurasi. Nah, di sini teman-teman saya akan menghubungkannya terlebih dahulu. Di bagian VPC 2 juga ya teman-teman. Nah, lalu jika sudah, teman-teman akan coba untuk mengkonfigurasikan bridge-nya ya teman-teman, karena di sini dia terdapat 2 Ethernet, yaitu Ethernet 3 dan juga Ethernet teman. Maka saya akan gabungkan agar dia menjadi satu interface saja ataupun satu bridge interface ya teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman konfigurasi di router customer-nya. Teman-teman bisa pergi ke router customer, lalu ke menu bridge. Lalu di sini teman-teman buat untuk bridge-nya. Nah, misalkan di sini saya akan buat untuk bridge-nya adalah bridge customer. Lalu tipenya adalah bridge, teman-teman bisa langsung play. Lalu oke. Kemudian di bagian pause-nya teman-teman juga gabungkan ya teman-teman, yang ini teman-teman itu kan. Lalu plus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gabungan adalah Ether 3 juga dan Ether 4. Maka dari ini teman-teman bisa pilih yang Ether juga, Ether 3. Untuk tipenya adalah bridge customer. Lalu teman-teman apply, lalu oke. Kemudian teman-teman tambahkan lagi untuk yang mengarah ke Ethernet 4-nya. Tipenya itu bridge customer, lalu play, lalu oke. Nah, oke, untuk 3 dan 4-nya dia sudah menjadi satu inverse bridge saja. Nah, di sini akan sudah digabung ya teman, menjadi inverse bridge saja. Nah, maka dari itu di sini saya akan memberikan IP untuk IP yang sudah kita gabungkan atau untuk bridge yang tadi sudah kita gabungkan. Dan di sini teman-teman bisa add step. Masuk ke menu IP, lalu address. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan untuk IP-nya yang tadi adalah 10.10.10.1/24. Lalu ethernya itu yang tadi sudah teman-teman buat. Lalu apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, di sini juga saya akan setting agar nantinya si VPC 1 dan VPC 2 itu dia bisa mendengarkan IP secara otomatis ya teman-teman. Maka dari ini teman-teman bisa setting saja di router customer-nya. Nah, agar mendapatkan IP secara otomatis, di sini kita harus setting untuk DHCP servernya. Pergi ke IP, lalu DHCP server. Teman-teman bisa lalu ke DHCP setup.
Nah, di sini untuk interface-nya itu pilih yang bridge customer atau yang tadi sudah teman-teman buat, kemudian teman-teman next-kan saja. Sudah selesai. Nah, karena di sini juga saya pengen agar CV itu bisa internet, maka dari itu teman-teman bisa setting terlebih dahulu untuk firewall-nya. Teman-teman pergi ke IP, lalu firewall, lalu NAT, SCRNAT, lalu untuk out inverse-nya itu header 1, lalu action-nya ke MySQL, lalu apply, lalu oke. Nah, lalu saya akan coba masuk ke VPC-nya. Nah, di sini kita akan meng-request IP DHCP-nya. Nah, terlihat di sini di VPC 1 saya sudah mendapatkan IP DHCP-nya. Lalu untuk ping Google 88 saya juga sudah bisa, lalu ping Google.com saya juga sudah bisa. Lalu untuk yang VPC 2-nya saya juga sudah mendapatkan IP DHCP-nya. Lalu untuk ping 88 dan ping YouTube.com itu saya sudah bisa. Lalu kita akan lanjut di materi selanjutnya, yaitu mengenai failover. Nah, jadi teman-teman untuk cara kerja dari failover itu sendiri itu dia hanya dengan menggunakan satu jalur ISP saja, dan untuk ISP yang satunya lagi itu dia akan menjadi backup. Jadi nantinya ketika router ISP satunya misalkan terdapat masalah, maka nanti si router ISP2 dia akan siap untuk menggantikan si router ISP satunya. Nah, di sini untuk memainkan failover agar lebih paham dan juga lebih leluasanya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya parameter dispense. Untuk parameter dispense itu sendiri itu dia digunakan untuk mendeskripsikan atau memindahkan parameter atau nilai parameter routing yang diprioritaskan, teman-teman. Jadi ketika semakin besar untuk nilai di tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan. Nah, teman-teman langsung saja untuk di sini saya akan coba melakukan dua studi kasus, teman-teman, yaitu yang merubah parameter dispense dan juga cek gateway. Di sini teman-teman akan coba untuk merubah parameternya terlebih dahulu. Teman-teman bisa pergi ke Winbox, lalu teman-teman bisa pergi ke menu IP, lalu ke root. Nah, di sini teman-teman saya akan coba Nah, kalian bisa lihat di sini untuk yang aktif itu mengarah ke ISP1 ya, teman-teman. Nah, maka dari itu di sini saya akan coba ubah untuk parameternya agar lebih besar sehingga nantinya aktif adalah router ISP2-nya. Jadi saya akan coba merubah untuk parameter distance di router ISP1-nya, teman-teman, agar lebih besar, dan ISP2-nya agar nantinya yang digunakan untuk jalur yang digunakan adalah si router ISP2-nya. Nah, di sini teman-teman akan coba untuk ubah yang arah ISP1-nya, teman-teman. Di sini teman-teman klik ISP1. Lalu teman-teman lihat di sini di bagian distance, di sini akan kan 1 ya, teman-teman. Misalkan di sini saya ubah menjadi 10. Lalu teman-teman apply, lalu oke. Nah, kalian bisa perhatikan di sini yang arah ke ISP1-nya itu sudah tidak aktif ya, teman-teman. Di sini informasi flag-nya adalah S atau static saja, atau dia sudah berubah ke arah ISP2 dengan IP 172.168.1.1. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini
Untuk jalur internetnya itu sudah berubah ya, atau sudah pindah ke ISP2. Jadi teman-teman intinya semakin besar untuk distensinya maka semakin tidak diprioritaskan. Namun ketika untuk distensinya sama maka mikrotik itu dia akan by default untuk menentukan prioritas jalur yang akan digunakan. Jadi ketika di distensinya itu 1 sama 1 maka dia itu yang akan menentukan adalah si mikrotiknya ya teman-teman. Nah oke, jadi seperti itu teman-teman cara merubah parameter distensinya. Nah sekarang teman-teman lanjut untuk mengenal yang namanya fitur check gateway. Nah untuk saat ini jadi internet yang digunakan adalah ISP2 ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan, dan untuk yang ISP1 sekarang dia menjadi backup yang server utamanya bagi atau bukan yang router ISP. Nah jadi untuk fitur check gateway-nya ini dia membantu untuk memastikan bahwa gateway yang sudah dipilih itu dapat berfungsi dengan baik dan juga dapat diakses oleh kliennya. Nah, jika misalkan gateway utama itu tidak dapat diakses atau dijangkau karena ada masalah, maka nantinya si router itu akan selalu otomatis teman-teman beralih ke gateway backup atau cadangannya untuk menjaga konektivitasnya. Nah, jadinya nanti untuk router customernya dia akan senantiasa ngecek teman-teman apakah untuk gateway yang ISP1 itu aktif atau tidak. Jadi itu setiap detik itu dia akan ngecek teman-teman. Nah, langsung saja di sini teman-teman coba tanamkan untuk cek gateway di ISP2-nya. Yaitu yang 172.16.1. Nah, kalian perhatikan atau kalian bisa fokus di bagian cek gateway-nya. Nah, jika kita lihat di bagian menu check gateway itu ada pilihan yaitu ARP dan ping. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan coba gunakan yang ping saja ya teman. Akhirnya si router customer itu dia akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik sekali. Nah, di sini teman-teman langsung apply saja. Lalu oke. Perlu mendisablekan untuk IP yang terdapat di ISP2-nya teman-teman. Teman-teman pergi ke ISP2-nya. Lalu ke menu IP address. Nah, di bagian yang 2 teman-teman bisa mendisablekannya. Ini maaf, ini itu 1. Nah, lalu jika sudah teman-teman cek lagi untuk di router customernya ya teman-teman. Nah, oke, lihat di sini berpindah secara otomatis ya teman-teman, yang tadinya di jalur ISP2 sekarang sudah pindah ke jalur ISP1 yaitu 192.168.1. Nah, lalu bagaimana ketika kita tidak menggunakan check gateway, maka nantinya teman-teman si router customer itu dia akan menggunakan ISP1 atau IP utamanya walaupun untuk IP-nya sudah kita disable. Jadi ketika IP-nya sudah disable itu kita bisa masih terhubung ke teman-teman tapi tidak ada internetnya. Di sini kita akan coba untuk enablekan lagi. Yang ada di ISP2-nya kita sudah enable-nya, lalu pergi ke router customer-nya. Nah, di sini kita tunggu sesaat. Nah, kalian bisa cek di sini untuk jalur ISP. Nah, jadi gunanya teman-teman ketika kita menggunakan check gateway, jadi nanti setiap 10 detik sekali si routernya itu dia akan ngecek untuk gateway-nya apakah dia up down atau tidak. Nah, lalu kita masuk materi yang berikutnya. Di sini jadi untuk load balance dengan mode ICMP itu merupakan informasi dari metode Ronto-Robin load balance. Nah, di sini untuk studi kasusnya itu ada 2 yaitu konfigurasi load balance IPP dan juga load balance routing mark. Nah, mungkin untuk routing mark nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya teman-teman. Jadi di sini kita akan fokus yang load balance ICMP.
Nah, di sini untuk konfigurasinya itu teman-teman masuk ke dalam router customer-nya. Nah, di sini teman-teman bisa pergi ke menu IP, lalu router leads. Nah, di sini untuk dua jalur yang sebenarnya itu akan kita coba hapus ya teman-teman. Jadi kita akan arah ke ISP1 dan juga yang ISP2. Nah, di sini kita hapus saja. Teman-teman bisa masuk ke new route. Nah, sebelumnya ketika kita ingin mendapatkan jalur itu, kita kan ada satu ya teman-teman. Nah, tetapi ini tidak perlu teman-teman, karena kita bisa menambahkan untuk dua sekaligus. Nah, caranya gimana? Teman bisa klik tanda panah ini. Nah, oke, di sini itu ada dua ya teman-teman. Ini titik satu. Lalu teman-teman bisa play. Lalu oke. Nah, di sini sudah ada ya. Sekarang teman-teman coba cek divisi 1 dan divisi 2-nya. Nanti kita coba cek mulai divisi terakhir. Nah, di pembahasan kali ini kita akan coba uji yaitu pada ISP dengan page width yang berbeda-beda. Nah, misalkan di sini untuk ISP1 itu page width-nya adalah 2 Mbps dan untuk ISP2 itu page width-nya adalah 8 Mbps. Maka artinya di sini untuk perbandingannya bukan lagi 50:50 teman-teman, namun sekarang 1:4. Nah, langsung saja di sini teman-teman buka router customer-nya. Lalu pergi menu IP, lalu route ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah pergi. Nah, lalu untuk konfigurasi yang sebelumnya ini teman-teman bisa klik 2 kali. Nah, karena tadi saya ingin perbandingannya itu 1:4, maka di sini saya akan bikin video bisa sediakan berbanyak 5 kolom. Lalu lagi di sini juga ya teman-teman. Eh, 16 ya teman-teman, bukan 68, maaf. Nah, di sini sudah selesai teman-teman untuk 1 dan banding 4-nya. Yang mana untuk yang 1 itu adalah untuk gateway dari ISP1-nya, kemudian yang 4 adalah gateway dari ISP2-nya. Nah, di sini kita teman-teman bisa play. Halo, oke. Lalu saya akan coba masuk ke dalam mail terminal. Nah, di sini saya skip, lalu teman-teman coba IP root print. Nah, kalian bisa dilihat di sini untuk gateway-nya itu sudah 1:4. Nah, kalian lihat di sini untuk jalur ISP2 itu lebih banyak daripada jalur ISP1. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan coba lakukan
trade route dari mikrotiknya ya teman-teman. Nah, untuk caranya itu di sini teman-teman bisa pergi ke bagian tol, lalu teman-teman pilih yang trade route. Nah, di bagian detailnya itu teman-teman bisa isikan, misalnya di sini saya akan trade untuk IP DNS. Kemudian di bagian protokolnya adalah yang ICIMP. Di sini sudah. Lalu teman-teman bisa start. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ketika kita trade, kita coba stop dulu. Yang 8888 atau IP dari DNS Google-nya itu dia akan melewati 172.116.1.1. Jadi dia akan melewati jalur ISP2-nya. Nah, kemungkinan kita juga akan coba ya teman-teman untuk thread yang lainnya. Nah, misalkan di sini saya akan coba untuk Facebook. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai konfigurasi load balance root rules. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk melakukan konfigurasi load balance dengan metode root rules ya teman-teman. Jadi untuk root rulesnya itu sendiri kan bekerja dengan sistem Sri Azure. Lalu kita juga bisa mendefinisikan, misalnya di sini VPC1 itu ingin internetan harus menggunakan ISP1, dan juga untuk VPC2 ketika ingin internetan dia harus menggunakan ISP2-nya. Nah, karena di sini menggunakan SSH address, maka dari itu untuk para VPC-nya harus menggunakan IP-nya itu statik teman-teman, agar nantinya tidak berantakan. Nah, teman-teman bisa mengkonfigurasikannya. Di sini saya sudah mengkonfigurasikannya VPC-nya masing-masing. Untuk VPC 1 saya menggunakan IP 10.15, dan untuk VPC 2 saya menggunakan 10.16. Kemudian teman-teman bisa pergi ke router admin customer untuk mengkonfigurasikannya. Lalu teman-teman pergi ke IP, lalu pergi ke routers, lalu pilih yang rules. Nah, oh ya, sebelum itu teman-teman bisa mendisablekannya terlebih dahulu. Lalu pergi ke menu rules lagi. Di sini teman-teman bisa klik plus. Untuk SSH-nya itu teman-teman bisa isikan IP dari VPC 1 ya teman-teman, yang mana untuk IP-nya itu 10.10.10.15/24. Di sini tidak usah kasih slash. Oh ya, jadi tidak usah kasih slash ya teman-teman. Lalu untuk nama di tabelnya itu ganti menjadi VPC 1. Lalu oke. Kemudian untuk VPC 2-nya, IP VPC 2 itu 10.10.10.10.16. Lalu tabelnya ganti VPC 2. Lalu apply. Lalu oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini bagian pojokan itu terdapat main ya teman-teman. Ini. Nah, ada VPC 1 dan VPC 2 yang mana ini merupakan kelompok routing tabelnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman pilih all saja ya teman-teman. Lalu kita coba untuk tambahkan lagi untuk jalurnya. Nah, teman-teman tambahkan untuk yang ISP1 terlebih dahulu gateway-nya. Oke, bentar. .192.168.1.1. Lalu di bagian routing marsnya
teman-teman pilih yang VPC 1. Nah, kalian di sini judulnya adalah ISP1, maka untuk routing MAC-nya adalah VPC 1. Nah, teman-teman bisa apply, lalu oke. Kemudian teman-teman tambahkan lagi untuk yang mengarah ke ISP2 yang mana untuk VPC 2. Itu bagian gateway-nya 172.16.1.1, lalu routing mask-nya yaitu VPC 2. Lalu teman-teman bisa apply, lalu oke. Kalian bisa lihat di sini ada 2 jalur ISP atau 2 jalur internet yang mana untuk keduanya itu sudah aktif. Nah, mungkin di sini bagian ini saya akan hapus saja. Oke, ini hapus saja ya. Daripada visinya teman-teman, kita akan coba di VPC 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi load balance firewall mangle. Nah, jadi teman-teman untuk firewall mangle ini dia lebih bagus daripada root rules teman-teman, karena di sini untuk firewallnya itu dapat mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Nah, langsung saja teman-teman bisa buka di Winbox-nya di router customer. Ini kita XX-kan dulu. Nah, di sini teman-teman yang masih di bagian IP root, maaf teman-teman, ini masih di bagian IP rules. Teman-teman bisa pergi ke sini di rulesnya yang pertama. Nah, di sini keduanya yang tadi sudah kita konfigurasikan, kita bisa teman-teman disablekan. Lalu di bagian root juga teman-teman hapus. Semuanya. Nah, jika sudah, di sini kita bisa langsung konfigurasi saja ya teman-teman untuk firewall main enemy-nya. Nah, untuk caranya teman-teman bisa pergi ke menu IP lalu ke firewall. Lalu teman-teman bisa lihat di bagian NAT atau di sebelah NAT itu mangle. Nah, di sini teman-teman akan konfigurasikan. Coba untuk konfigurasinya teman seperti sebelumnya. Untuk VPC 1 dia akan lewat jalur ISP1 dan juga VPC 2 dia akan lewat jalur ISP2 nya. Nah, teman-teman bisa langsung add saja. Di sini chain-nya itu teman-teman pilih yang routing, kemudian di bagian SA artinya teman-teman bisa masukkan IP VPC 1 nya terlebih dahulu ya teman-teman, yang mana IP-nya itu 10.10.10.15. Lalu teman-teman masuk ke action, lalu pilih yang max routing. Lalu nah di sini terkait dengan routing table yang ada di routing. Nah, misalkan di sini saya isikan saja misalnya mangle ISP1. Di sini ya di new routing ya teman-teman. Mangle ISP1. Lalu teman-teman bisa apply. Lalu oke. Kemudian teman-teman tambahkan lagi untuk chain-nya itu masih sama ya teman-teman. Lalu teman-teman masukkan IP yang VPC 2 yaitu 10.10.10.16.
lalu masuk ke accept reaction, lalu ke mark routing. Sebentar. Lalu di bagian nama ini, di sini saya akan tuliskan Mengle ISP2. Lalu teman-teman bisa play dan oke. Sudah selesai. Di sini teman-teman coba tambahkan untuk di bagian routernya ya teman-teman, atau route listnya. Masuk ke IP lagi, lalu ke routers. Nah di sini teman-teman bisa bersih di bagian DSD address-nya teman-teman biarkan saja, lalu pergi ke bagian gateway-nya. Nah coba untuk arah IP terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu 192.168.1.1. Jadi di sini tuliskan saja routing max-nya itu yang Mengle ISP1. Karena di sini untuk VPC1 ketika ingin internet itu dia akan melewati ISP-nya. Teman-teman bisa langsung apply. Lalu oke. Lalu teman-teman plus lagi. Sini gateway-nya itu IP root 172.1.16.1.1, lalu routing mark-nya itu yang Mengle ISP2. Nah oke, di sini sudah ada 2 jalur ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk thread route-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa pergi ke VPC satunya. Nah di sini saya sudah memasang IP statik lagi untuk VPC1 dan juga sudah menguping 88 itu sudah bisa ya teman-teman, dan trace 88-nya itu juga sudah bisa. Lalu untuk VPC2 saya juga sudah mengganti IP statik menjadi SP statik lagi untuk P88, dan untuk trace 88 itu saya juga sudah bisa ya teman-teman. Seperti itu saja penjelasan saya di bab 13 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.